Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung Pardini dari IDEAS. Di kesempatan kita kali ini kita akan mencoba membahas tentang kemiskinan di Indonesia. Jadi menariknya ini kemiskinan di Indonesia ini bisa berbeda-beda tergantung versi yang dipakai. Nah, kami di IDEAS mencoba mengumpulkan dari 13 garis kemiskinan yang sudah kami temukan dari banyak versi kita coba perkecil, dikerucutkan menjadi ada 8 garis kemiskinan. Jadi kemiskinan itu memang masing-masing versi menggunakan teori, standar, dan juga metodologi yang berbeda-beda sehingga tidak akan sama angkanya. Nah, ini perlu ada pemahaman yang lebih utuh bagaimana kita bisa membandingkan, membedakan secara bijak tentang kemiskinan yang ada di Indonesia berdasarkan angka-angka yang ditetapkan. Nah, yang pertama kita coba lihat dari bawah dulu ya, ini yang kita sebut dengan International Poverty Line. Nah, ini digunakan oleh World Bank untuk bisa mengukur kemiskinan ekstrim yang ada di banyak negara di dunia. Dan ini oleh BPS kita di Indonesia ini dipakai juga untuk alat ukur kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan ekstrim itu adalah kemiskinan yang berada di kerak paling bawah, di mana memang mereka tidak akan mungkin bisa menikmati eh, makanan yang cukup dan juga bergizi. Nah, kalau makan saja tidak cukup, berarti untuk kebutuhan di luar makanan ini juga akan semakin berat. Nah, kalau standar makanan yang dipakai di BPS tentu adalah 2100 kalori. Kita lihat ya, ini menggunakan poverty line-nya eh, Bank Dunia untuk yang lower income countries atau LIC. Ini versi PPP 2017. Angkanya ternyata memang sangat kecil. Ini sudah di bawah 2%. Bahkan kalau diklaim dalam hitungan BPS kemarin itu bahkan di bawah 1%. Jadi kemiskinan ekstrim itu sudah diklaim oleh BPS tahun kemarin itu sebesar 0,85-an ya. Jadi sudah di bawah 1%. Tapi kalau ini dirubah ke atas ya, misalkan menjadi international poverty line juga, namun tidak untuk LIC, tapi untuk LMIC, lower middle income countries atau negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Ini kemiskinan akan menanjak gitu. Ini bisa mendekati 5% gitu. Nah, di atasnya lagi kalau seandainya ini kita angkat gitu ya ke dalam hitungan international poverty line untuk upper middle income countries ya untuk negara-negara berpendapatan menengah atas ini tentu jumlah miskin akan semakin banyak lagi bisa di atas 50%. Lalu nah tapi kalau kita diubah lagi hitungannya berubah lagi seperti itu. Misalkan ini karena kita pernah juga mengalami kondisi yang tadi kita dianggap tahun 2021 sebagai negara maaf 2009 ya kurang lebih sebelum pandemi 2019 kita pernah dianggap sebagai negara yang berpenghasilan menengah ke atas namun karena pandemi kita juga pernah diturunkan menjadi kembali ke negara lower middle income countries. Tapi sekarang sudah sejak 2023 kita naik lagi masuk ke dalam jajaran negara berpendapatan menengah atas. Jadi kalau pakai versi Bank Dunia ini akan selalu berbeda gitu. Nah, hari ini memang nasib kita dianggapnya miskin tuh banyak karena dihitungnya kita disejajarkan dengan bangsa-bangsa eh, berpendapatan menengah atas seperti itu. Dan walaupun kalau versi BPS kita tuh baru di atas sedikit saja, sehingga memang masih jauh kalau dibandingkan dengan negara-negara UMIX ya, upper middle income country. Berikutnya kita coba masuk ke BPS. Nah, ini garis kemiskinan BPS ini kan memang biasa ya kalau menggunakan pendekatan makanan dan bukan makanan. Kalau untuk makanan tadi dia menggunakan patokan 2100 kalori. Jadi kalau jumlah makanan sudah memenuhi kebutuhan itu maka itu sudah berada di atas kemiskinan. Jadi kalau orang miskin itu dipastikan tidak akan mungkin bisa mencukupi kebutuhan makannya. Tapi selain makan juga
dihitung juga kebutuhan non makanannya seperti itu. Nah, kalau sekarang kita menggunakan BPS maka kemiskinan itu ada di sekitar 8 sampai 9%. Nah, 8,9 persen ini adalah sebuah prestasi yang sudah kita capai sejak 9 tahun yang lalu, di mana kita pertama kali dalam sejarah kita masuk ke dalam kemiskinan di bawah 2 digit. Artinya kemiskinan kita tinggal 1 digit. Nah, sekarang ini kita di angka 8 sampai 9% kalau pakai versi BPS menggunakan pendekatan makanan dan non makanan. Jadi memang yang pendekatan yang dipakai ini semuanya adalah menggunakan hitungan uang atau pendekatan moneter yang menghitung jumlah yang dikonsumsi. Nah, tapi kalau kita menggunakan pendekatan lembaga zakat yang dikeluarkan oleh Basnas misalkan dengan hak kifayah ini tentu berbeda lagi. Angkanya ini bisa di angka 35% yang orang miskin itu. Jadi disebut miskin ini tentu ada kriterianya, ada ukurannya. Ini yang perlu kita pahami seperti itu. Nah, kita nggak bisa mengatakan oh yang ini lebih baik, ini lebih betul, ini lebih benar, ini lebih presisi. Nggak juga, tergantung juga apa? Tergantung teori pendekatan standar yang dipakai. Kita lihat ya slide berikutnya. Ini menarik. Jadi mau tidak mau kita memang harus mengakui bahwa kemiskinan kita kalau menggunakan GK nasional, garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan oleh BPS, alhamdulillah ini dari tahun 2010 selama 15 tahun terakhir kita memang mengalami penurunan yang terstruktur, sistematis, walaupun memang tidak progresif, tapi ini sudah menunjukkan hal yang luar biasa karena awalnya masih 2 digit, sekarang sudah di angka 1 digit, dari angka belasan sekarang sudah tadi di angka 8,8 sampai 9%. Nah, sedangkan kalau di Bank Dunia ini kenapa kok jejaknya jauh banget gitu ya tadi? Karena kita pernah gitu ya di tahun 2019 kita dianggap sebagai negara yang negara berpendapatan yang awalnya dianggap negara berpendapatan menengah bawah, tiba-tiba kita diangkat menjadi negara berpendapatan menengah atas. Tapi gara-gara pandemi turun lagi, kita dianggap lagi menjadi negara yang pendapatan menengah bawah. Nah, kalau menggunakan standar menengah bawah, maka negara kita ini termasuk negara yang miskinnya itu semakin jatuh, semakin menurun. Tapi kalau tiba-tiba dirubah lagi kita masuk ke dalam jajaran negara oleh Bank Dunia, negara-negara berpendapatan menengah atas, maka kita ya tadi kemiskinan melonjak lagi. Gitu. Jadi bukan orang miskinnya yang bertambah banyak, tapi cara menghitungnya yang berbeda. Nah, terakhir kita bisa lihat ini yang menggunakan Bank Dunia tadi sudah sekira kita jelaskan terkait dengan kemiskinan ekstrim ya. Alhamdulillah ini selama 40 tahun ya dari era Pak Soeharto sampai dengan era Pak Jokowi, ini karena belum menghitung eranya Pak Prabowo, di eranya Presiden Soeharto ya tentu punya tantangan yang luar biasa di mana angka kemiskinan di tahun itu di 1984 itu ya masih di atas 70% kalau menggunakan kriteria 2,15 dolar. Tapi dolarnya lagi-lagi bukan dolar US tapi dolar PPP, Purchasing Power Parity. Nah, nanti Bapak dan Ibu rekan-rekan semua bisa melihat apa itu PPP dari situsnya World Bank ya. Intinya bahwa selama 40 tahun terakhir, alhamdulillah kemiskinan kita harus kita akui, bayangkan dari di atas 70%, bahkan mendekati 80, sekarang sudah di bawah 1%. Artinya memang harus kita akui kerja-kerja pemerintah hari ini sudah banyak menyelamatkan jutaan orang yang tadinya miskin ekstrim, ya sekarang sudah naik posisi di mana masa kita hari ini kebanyakan terletak di tengah, ya di walaupun tadi tengahnya juga belum tentu aman. Nah itu mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa membahas soal kerentanan kok bisa ya kelas menengah kok nggak aman. Nanti kita bahas. Tapi yang jelas hari ini kita sudah mulai paham ternyata ada ukuran yang berbeda terkait dengan orang miskin. Miskinnya miskin apa dulu nih? Miskin Bank Dunia atau miskin BPS? Atau miskin mungkin hak kifayahnya versi Batnas. Atau mungkin juga sama, waktu juga sama-sama berbeda loh. Mau pakai World Bank yang mana dulu nih? Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua bisa belajar kembali. Kita langsung bisa buka dari beberapa situs baik BPS maupun World Bank untuk bisa memastikan perbedaan terkait dengan angka kemiskinan. Begitu?
Saya Agung Pak dari dia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.